Shalom, teman-teman sekalian, para pengajar, rekan-rekan guru, para dosen dimanapun berada. Senang jumpa lagi pada hari ini. Beberapa saat yang lalu, saya sudah menyampaikan tentang hukum mengajar. Hukum mengajar, menurut Dr. Howard Hendricks ada 7, dan saya sudah menyampaikan 6 diantaranya. Sekarang saya akan menyampaikan hukum yang ke-7 dari hukum mengajar yang disebut sebagai hukum kesiapan. Dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan law of readiness. Apa yang merupakan inti dari hukum kesiapan? Hukum kesiapan berkata, proses belajar mengajar paling efektif ketika pengajar maupun pembelajar mempersiapkan diri dengan baik. Sekali lagi, hukum kesiapan berkata, proses belajar mengajar paling efektif ketika pengajar dan pembelajar mempersiapkan diri dengan lebih baik. Banyak pengajar yang pergi mengajar tanpa persiapan yang matang. Semoga bukan saudara dan saya ya. Bahkan ada yang tidak mempersiapkan diri sama sekali. Ini sesuatu yang menyedihkan. Barangkali karena mengingat sudah banyak pengalaman, sehingga merasa tidak perlu persiapan sama sekali. Tapi yang demikian disebut seperti pembawa pesan tanpa pesan. Mereka kehilangan semua daya dan semangat yang diperlukan untuk menghasilkan buah yang berhak kita harapkan dari usaha mereka. Hukum kesiapan memberi dasar filosofis untuk pemberian tugas-tugas. Misalnya, sebelum perkuliahan atau sebelum pembelajaran dimulai, maka tugas sudah diberikan. Peserta didik atau pembelajar sudah mengerjakan tugas-tugas yang terkait, sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung, maka dia akan bisa memahami lebih baik pertanyaan-pertanyaan ataupun topik yang sedang dibahas. Ketika pembelajar sudah mempersiapkan diri dengan baik, maka mereka dengan lebih mudah akan menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan, bahkan menemukan solusi atas persoalan-persoalan yang sedang dibahas atau yang sedang dihadapi. Dengan demikian, mereka pun akan terdorong untuk terus melanjutkan mempelajari bahan itu dengan lebih detail atau dengan lebih mendalam. Jadi, apa manfaat dari kesiapan? Manfaat dari kesiapan adalah mempercepat proses berpikir dan mengembangkan kebiasaan untuk belajar mandiri. Proses belajar mengajar tentu akan terganggu jika pengajar maupun pembelajar tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saudara, itulah yang disebut sebagai hukum kesiapan atau law of readiness. Baik, sejauh ini kita sudah mempelajari ada 7 hukum mengajar yang memang itu merupakan akronim atau merupakan penjabaran dari kata teacher. Di dalam bahasa Inggris, guru disebut teacher. Maka hukum yang pertama diambil dari huruf T, yaitu teacher, disebut dengan hukum pengajar. Huruf yang kedua E, kemudian itu disebut sebagai hukum pendidikan atau law of education. Huruf ketiga A disebut dengan law of activity atau hukum kegiatan. Huruf keempat, huruf C, law of communication atau disebut hukum komunikasi. Huruf kelima H, law of heart, hukum hati. Yang keenam, law of encouragement, yaitu hukum motivasi. Dan yang ketujuh dari huruf R, law of readiness atau disebut dengan hukum kesiapan. Tapi perhatikan saudara-saudara, bahwa semua hukum-hukum yang disebutkan tadi hanyalah merupakan prinsip-prinsip yang memang bisa kita perhatikan. Tapi dalam melaksanakan proses pembelajaran, dalam memenuhi tujuan Allah, Allah tidak lebih berfokus kepada prinsip-prinsip yang tadi sudah disebutkan, tetapi memakai orang, memakai pengajar yang memiliki prinsip yang benar. Saya kira inilah yang harus kita pahami, bahwa prinsip itu penting, tetapi
Yang lebih penting adalah seorang pengajar yang memiliki prinsip tersebut. Keberhasilan Anda sebagai pengajar tentu tidaklah bergantung pada pemahaman Anda tentang hukum-hukum mengajar, melainkan terletak pada keterbukaan Anda kepada Allah Roh Kudus yang dapat memakai Anda dengan penuh kuasa. Kuncinya bukan apa yang Anda lakukan bagi Allah, tetapi bagaimana Anda membiarkan Allah bekerja melalui Anda. Jika Anda mendapat manfaat dari video ini, silakan men-share atau membagikan kepada orang lain ya. Tetapi saya mau menyarankan rekan-rekan sekalian supaya kita tetap menjalankan tugas kita menjadi seorang pengajar dengan memiliki hati dan komitmen, supaya dengan demikian kita pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, bagi saya, menjadi guru, menjadi pengajar, itu adalah panggilan yang kudus. Itu adalah panggilan yang mulia. Oleh karena itu, jangan pernah mundur dari panggilan itu. Tetaplah bersemangat. Apapun yang terjadi, kita tetap meyakini bahwa Tuhan sedang memakai kita menjadi alat di tangannya untuk mengubah banyak orang melalui setiap pengajaran yang kita sampaikan. Sampai jumpa di bagian-bagian pengajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.